Di dalam video tutorial administrasi server dengan Debian 6 ini, kita akan mempelajari beberapa hal tentang cara bagaimana mengadministrasi server dengan menggunakan OS Debian 6. Mengadministrasi server di sini termasuk dari cara instalasi OS-nya, konfigurasi network, konfigurasi hostname, sampai instalasi service-service yang dibutuhkan untuk sebuah server, ya itu meliputi web server, DNS, FTP, sampai proxy, VPN, atau bahkan virtualisasi dan IDS dengan Snort. Oke, pada tahap pertama ini kita akan menginstal Debian-nya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal Debian ketika kalian booting menggunakan CD. Di sini kalian pilih install ya. Oke, enter saja. Nah, di sini tampil pilihan untuk memilih bahasa instalasi. Kita pilih saja English. Kemudian lokasi, karena kita ada di Indonesia maka pilih other. Kemudian Asia, kemudian Indonesia. Untuk lokalis ini secara default kita pilih saja United States, biarkan saja. Oke. Keyboard layout untuk IMAP sama, kita biarkan saja menggunakan American English. Ini adalah bagian untuk mengkonfigurasi network. Jika kalian menggunakan dua buah interface seperti saya, maka akan tampil dua pilihan seperti ini, yaitu ETH0 dan ETH1. Saya sarankan kalian menggunakan dua interface seperti saya ya, karena kita akan membutuhkannya saat kita praktek instalasi Squid, routing, sampai Snort nanti. Nah, biasanya untuk ETH0 ini adalah interface yang mengarah ke jaringan internet, sedangkan untuk ETH1 adalah jaringan yang mengarah ke lokal. Pada dasarnya yang pertama kali kita konfigurasi adalah interface yang mengarah ke internet, jadi kita pilih ETH0. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan IP secara DHCP untuk koneksi ke internetnya. Jadi ketika saya enter di sini, maka pada bagian ini akan muncul sukses. Tapi bagi kalian yang misalnya menggunakan IP statik, pada bagian tadi pasti violate. Kemudian pilih saja configure network manually. Nah, nanti situ kalian bisa setting secara manual IP address-nya, gateway, sampai DNS-nya. Oke. Sekarang ini adalah pilihan untuk mengisi hostname. Hostname adalah nama komputer. Jadi isikan saja nama komputernya, terserah. Misalnya saja server. Continue. Domain name. Domain name ini adalah domain yang akan kita gunakan di jaringan lokal ya. Saya sarankan menggunakan domain yang top level domainnya menggunakan TLD yang jarang digunakan di internet, atau bahkan mungkin tidak ada di internet. Ini untuk menghindari kemungkinan konflik antara domain lokal dengan domain internet. Nah, misalnya saja di sini kita pilih domain belajar.clc. Oke, enter, continue.
Untuk ini lalu masukkan root password ya. Misalnya saja saya masukkan 123, kemudian konfirmasi lagi, continue. Kemudian ini nama lengkap untuk user yang baru, isikan saja, misalnya saya Rizal Rahman, continue. Username-nya biarkan saja ya, ikuti saja Rizal di sini. Lalu masukkan juga password untuk user tersebut. Saya masukkan 2 kali untuk konfirmasi. Nah, ini tampilan untuk memilih zona waktu. Berhubung kita ada di Jakarta, saya pilih Jakarta. Enter. Nah, sekarang saatnya kita mempartisi harddisk ya. Di sini ada pada dasarnya ada 2 pilihan, yaitu guided. Ini si Debian akan mempartisi harddisk kalian secara otomatis ya. Tapi guided ini sendiri ada 3 pilihan, yaitu bisa dengan menambahkan LVM dan LVM yang telah dienkripsi. Nah, dan yang pilihan kedua yaitu manual. Jadi manual ini kalian akan mempartisi harddisk kalian secara manual. Sini kita pilih manual ya, untuk belajar bagaimana cara mempartisi harddisk secara manual. Kemudian sini pilih harddisknya ya. Saya menggunakan harddisk sebesar 21 GB. Create a new empty ini yes. Nah, lihat di sini ada bagian free space. Itulah sisa space harddisk kalian ya. Karena ini harddisk saya masih baru, berarti di sini masih free semuanya. Oke, kita enter, pilih create new partition. Nah, minimal partisi di Debian ini ada 2 ya, yaitu partisi swap dan partisi root untuk sistem. Namun di sini kita akan membuatnya menjadi 3 bagian, yaitu swap, root, dan home. Home untuk menyimpan data. Oke, untuk swap ini idealnya adalah 2 kali RAM. Saya menggunakan RAM sebesar 384 MB. Jadi dikali 2 yaitu kira-kira segini, 768 MB. Oke, continue. Pilih primary, beginning. Nah, pada bagian use as kalian ganti menjadi swap area. Oke, swap area, kemudian done. Satu partisi telah dibuat. Lalu pilih lagi partisi selanjutnya. Pada bagian free space, langkah-langkahnya masih sama, yaitu create a new partition. Kemudian masukkan ukuran partisinya, misalnya di sini 10 GB untuk sistem. Ini logical beginning. Nah, mount point pilih root ya. Ini slash, yang gambarnya slash. Oke, jika sudah done, kemudian bikin lagi partisi selanjutnya. Untuk ukuran sisanya saja. Mount point home ya, benar, slash home. Jika sudah done, ketika kalian sudah yakin partisinya, pilih finish partition and write change to disk, enter. Kemudian pilih yes. Di tengah-tengah proses penginstalan sistem tadi akan muncul pertanyaan untuk men-scan CD atau DVD yang lain. Di sini kita pilih saja no ya, karena
akan memakan waktu lama untuk men-scan CD-CD yang lain. Jadi lebih baik untuk menambahkan CD misalnya itu kita lakukan nanti secara manual setelah si Debian ini terinstall. Tapi di no network mirror ini kita no juga. Nah, jika muncul pesan error seperti ini, abaikan saja ya. Kita continue karena kita akan menginstal aplikasi-aplikasi bukan dari internet, melainkan dari DVD repository. Dengan menginstal aplikasi dari DVD repository ini jauh lebih memudahkan dan menghemat efisiensi waktu ya, daripada ke internet yang harus download dulu. Belum jika terjadi overload sehingga kecepatan menjadi lelet dan lain-lain. Oke, di sini kita continue saja. Untuk partisipasi survei ya, ini kita beli yes, karena ini dapat membantu tim pengembang dari Debian ini. Oke, jadi kita akan memberitahu catatan penggunaan Debian kita nanti gitu. Secara otomatis kita akan memberitahu si pengembang. Jadi kita yes saja, apa salahnya daripada kita no kan. Yes. Nah, pilih software untuk diinstal. Hilangkan centang pada graphical desktop environment, karena kita tidak perlu menginstal tampilan grafis ya. Jadi Debian ini akan kita install full text, karena untuk server itu tidak perlu grafis, karena akan membuang-buang sumber daya. Jadi hilangkan centang pada graphical dengan menekan spasi, kemudian pilih continue, enter. Tahap terakhir dari proses instalasi Debian ini yaitu penginstalan grup bootloader. Grup ini intinya berfungsi untuk membuat si Debian ini bisa booting ya. Jadi bootloader jadi berfungsi agar si Debian ini bisa booting ke dalam sistem. Kita yes. Nah, ini berarti instalasi telah selesai. Oke, kita pilih continue untuk merestart sistem kalian. Ini adalah tampilan grup apa yang tadi saya bilang. Jadi agar si Debian bisa booting ya ke dalam harddisk. Nah, ini adalah tampilan awal setelah Debian berhasil terinstall. Untuk login, kalian bisa masukkan usernya root, kemudian passwordnya apa, masukkan enter. Nah, jika sudah gini berarti proses instalasi Debian kalian telah berhasil.